Ya, salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, sahabat saat teduh. Hari ini saya mau bagikan renungan sedikit, ya, bagaimana tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, tentu tidak mudah bagi kita sebagai seorang yang telah mengakui dan mengambil ajaran dalam pengajaran Kristus di dalam hidup kita, ya, tidak segampang dan tidak seelok yang pernah kita bayangkan, dan tidak sesimpel juga seperti yang banyak orang sajikan. Ya, jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat dari sisi pandang bagaimana sikap seorang yang telah menerima pengajaran lebih dulu daripada kita, ataupun seseorang yang sudah punya program di hidupnya yang mendahului kita. Bahkan program tersebut ialah berjudul program-program Injil. Nah, di sini saya mau tekankan khususnya untuk anak-anak remaja, ya, anak-anak muda, dan juga kepada seluruh semua orang, ya, siapapun yang mendengarkan, semoga menjadi berkat, karena banyak sekali pergumulan yang terkadang tidak bisa kita handle dengan kuat kuasa kita, ya, karena sebagai orang Kristen kita sebetulnya tidak punya kuat kuasa apapun tanpa adanya pengurapan dari Tuhan. Nah, tentunya di hari sebelumnya juga, di video yang sebelumnya saya pernah katakan juga, di postingan Facebook saya yang minggu kemarin juga saya juga pernah katakan bahwasannya pentingnya berdoa dalam kekristenan itu adalah suatu hal yang pokok dan suatu hal yang sangat-sangat utama, ya. Jadi tidak bisa kita remehkan. Kenapa orang itu harus berdoa? Karena kita dalam berdoa adalah kita tentunya kita juga menyadari bahwasannya kita manusia yang lemah, ya, punya kekurangan, punya kelalaian, dan punya sisi-sisi di mana kita tidak dapat mengatasi itu sendiri, ya. Artinya tentu akan ada beberapa hal yang dalam hidup kita itu belum mampu untuk kita clearkan, ya. Jadi kita perlu berdoa. Itu kuncinya berdoa adalah tiap hari dan tiap detik, tiap menit, tiap waktu itu berguna, manfaat bagi kita untuk menumbuh kuatkan kekuatan di dalam kita beriman. Artinya kalau orang sudah mengetahui firman Tuhan, kemudian dia mengatakan saya tidak perlu berdoa, saya hanya perlu melakukan, artinya dia tidak mengandalkan Tuhan. Artinya dia mengandalkan kekuatannya sendiri, bahwasannya dia sudah yakin tanpa berdoa pun dia sudah dapat melakukan kehendak Tuhan, padahal bullshit. Padahal mustahil kalau manusia itu dapat mengetahui kehendak Allah dalam hidupnya tanpa dia punya komunikasi yang atau hubungan yang intim kepada Tuhan. Nah, di sini saya mau tekankan pada hari Minggu yang sangat luar biasa hari ini, ya. Kemarin juga kita baru habis pulang pelayanan di pedalaman, luar biasa sekali, ya. Nah, di sini itu saya banyak mendapatkan pelajaran. Kemudian di sini itu saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang justru mendekatkan diri saya kepada Tuhan, ya. Justru saya mendapatkan pengajaran-pengajaran yang memudahkan saya untuk punya hubungan yang intim kepada Tuhan. Nah, cuman tidak sedikit pula, ya, orang-orang yang ketika dia berkecimpung di dalam lingkungan circle pelayanan, circle baik, yang baik, ya,
tidak sedikit pula mereka yang jatuh. Karena apa? Karena itu tadi, kurangnya pengasahan dan pemeliharaan. Nah, makanya yang penting adalah menurut saya pribadi, ketika kita sudah tahu mengenal Alkitab, ketika kita sudah paham tentang firman Tuhan, ketika kita sudah mengerti apa yang harus hendak kita perbuat kepada Allah sebagai manusia ciptaannya, tentunya hal yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita memanajemen dan memberikan suatu manage terhadap hidup kita untuk supaya kita memelihara pengetahuan akan firman, juga memelihara akan iman yang ada di dalam diri kita. Karena tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang memang terkadang membuat kita jatuh, ya walaupun orang lain tidak tahu, tetapi kita sendiri pastinya tentunya akan tahu hal apa yang hal-hal tertentu apa yang menjadi bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Makanya oleh sebab itu tadi perlu dan penting sekali untuk berdoa, karena doa adalah kekuatan kita sebagai beriman. Tidak dipungkiri kalau kita tidak berdoa itu mulai saja tuh ada kekhawatiran, karena kekhawatiran saja, ketika kita terlalu terfokus hidup kita dalam kekhawatiran, itu sebenarnya sudah kelemahan kita. Apalagi kalau kita tidak berdoa, tidak menyerahkan kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan, tidak bersandar kepada Allah kita, apalah yang menjadi kebijakan manusia, pasti tentunya jalan-jalan yang tidak baik ujungnya. Nah, dan perlu juga saya kabarkan bahwasannya membaca firman juga adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali bagi kita untuk dalam beriman. Yang terpenting adalah Injil di dalam hidup kita. Bagaimana kita mentransportkan Injil di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita dulu, baru setelah menjadi pengetahuan baru kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya itu juga tidak mudah, apalagi berbicara tentang Injil, karena Injil, keseluruhan kitab Injil tidak bisa dipandang melalui harafiah jasmani, tetapi perlu diimani dengan setiap keimanan. Iman, artinya yang tidak terlihat dan tidak, yang sangat berbeda sekali dari perkara yang ada di dunia. Nah, bahwasannya kita tahu sendiri juga di kitab Roma, di kitab Roma itu mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah, di kitab Roma 1 ayat 16 sampai 17, judul perekopnya adalah Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, artinya sangat aneh sekali kalau kita mengaku orang Kristen tetapi kita tidak mempelajari dan mendalami tentang Injil. Nah, saya secara pribadi juga, selama saya berada dalam circle yang baik, saya sangat mengorbankan waktu saya banyak untuk saya mendalami tentang kitab Injil maupun kitab-kitab lainnya. Jadi saya berusaha untuk secepat mungkin dan sebisa mungkin harus saya paksa, saya paksa diri saya untuk bagaimana saya belajar tentang iman di dalam Alkitab, Tapi bukan hanya sekedar belajar, tetapi kita juga namanya kita adalah mencari supaya mengetahui supaya mencari, supaya kita
tahu akan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang berdasarkan pada kebenaran-kebenaran Allah, bukan berdasarkan kepada kebenaran-kebenaran yang ada pada manusia, ya, baik itu dari siapapun, ya. Maka ketika saya berada pada circle yang baik, saya gunakan kesempatan ini dengan baik juga. Jangan sampai saya hanya mengenal kulitnya saja, tapi isi-isi dan tulang saraf-sarafnya itu tidak saya kenal. Itu seperti ilmu dokter, ya. Jadi harus membedah semuanya sedalam-dalam mungkin. Ya, walaupun kita tidak punya pendidikan, tidak sekolah tinggi, tapi kita yakin bahwa di dalam doa dan usaha kita, Tuhan pasti tuntun dan pimpin kita menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa, ya. Namun saya yakin dan tidak ragu di masa yang akan datang, masa depan saya pasti akan ada, ya, dalam Kristus. Oke, saya lanjut. Bahwasannya juga di Kitab 1 Tesalonika 5, ya, ayat 17-18 itu judul perikopnya itu juga mengatakan harus tetaplah berdoa, ya. Jadi judul perikopnya itu tetap berjaga-jaga. Artinya Alkitab ini ada 66 Alkitab. Dari 66 Alkitab itu ada 31.189 sekian ayat, ya, totalnya. Dan ada berapa, ya, saya pernah catat, ada 1000 lebih, ada 1189 pasal di dalam Alkitab. Dan Alkitab semuanya itu hanya ada mencakup 3, ya. 1 nubuatan, kedua perjanjian, ketiga peringatan atau perintah. Jadi saya ulangi, Alkitab itu hanya mencakup 3 pokok unsur, yaitu yang pertama unsur nubuatan, kedua perintah atau peringatan, yang ketiga adalah perjanjian, ya, perjanjian Allah dan sebagainya macamnya, ya. Nah, jadi kembali lagi kepada iman, ya. Kenapa saya katakan iman? Karena iman itu tumbuh dari penglihatan, juga dari pendengaran, ya. Jadi harus berhati-hati dengan penglihatan kita, dengan pendengaran kita. Hendaklah yang punya telinga selalu mendengar, tapi mendengar yang apa dulu, ya? Mendengar khotbah kah? Kalau tidak bisa dengar khotbah, yang suka baca ya baca. Tetapi kalau menurut saya, ya, ketika orang tersebut ingin bertumbuh, tidak perlu sebetulnya ada mentor yang luar biasa, tetapi adanya circle yang baik dan kemudian motivasi yang baik. Percuma rasanya kalau ada circle yang baik, mentor yang luar biasa, tetapi motivasi belajarnya tidak ada, ya. Artinya segala sesuatu yang diperbuatnya itu akan menjadi sia-sia dan menjadi hampa. Nah, kenapa saya mau mengatakan sia-sia? Ya, sia-sia. Sia-sia rasanya contoh kalau kita bekerja nih. Kita bekerja ingin punya uang, ingin punya penghasilan, ingin punya tabungan, ingin punya impian-impian membangun rumah, membuka usaha dan sebagainya macamnya, ya. Tetapi ketika kita bekerja hanya menghabiskan uang, dapat kerja 1 hari dapat 100.000, malamnya habiskan lagi 100.000. Jadi gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Gaji 100 hari ini, kerja sehari habis sehari, kerja sehari habis sehari. Yang jadi tidak ada manajemen di dalam finansial. Itu sama juga kerja yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak selamanya orang akan hidup muda dan hidup punya kekuatan fisik yang sehat dan baik terus. Ada kalanya kita jatuh sakit, ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak mampu bangun, ya. Seperti itu juga iman, ya. Ada kalanya kita tidak punya waktu sama sekali untuk berdoa, ya, karena kesibukan kita.
tetapi itu bukan alasan ya, karena manusia yang seharusnya tidak ada pernah mengatakan saya tidak punya waktu untuk berdoa. Apapun kegiatan kita, baik itu pelayanan maupun apapun, walaupun sifatnya terlihat baik, tetapi haruslah punya kesempatan untuk berdoa. Karena doa adalah sumber dari segala sesuatu yang menggenapi hidup kita. Ya. Tanpa melalui doa, tidak seorang pun yang dapat berbicara kepada Allah. Ya. Tanpa doa pun, tidak seorang pun yang dapat mengenali tentang kehendak Allah. Juga kita harus tetap menjaga kekudusan kita, ya, agar apapun yang diperbuat kita akan selalu berhasil. Ya, karena pentingnya kekudusan. Kenapa harus penting tuh Bang Ferdi kudus? Apakah kita harus kudus? Harus, menurut saya harus. Ya, walaupun kita ada yang masih belum kudus di bidang-bidang mana, di sisi-sisi mana harus kita kuduskan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Nah, artinya kita harus tegas dalam iman kita, harus tegas dengan apa yang sudah kita pelajari dan kita terima. Ya. Iman juga perlu namanya ketegasan, komitmen. Tanpa ada ketegasan dalam iman pribadi, kita tidak akan menemukan apa yang sebenarnya kita cari. Ya, kita seperti orang yang bodoh, yang mengenal, yang memiliki pengetahuan, namun kita tidak mengalami yang sebenar-benarnya. Bahkan kita tidak punya kekaripan terhadap yang kita sembah, terhadap Tuhan dan Allah kita, yaitu Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, kekudusan itu sendiri memiliki banyak aspek. Kekudusan kita, kekudusan dalam berbicara, kekudusan dalam pandangan sekalipun, kekudusan pendengaran sekalipun, ya, berucap, bertingkah laku, macam-macam deh pokoknya. Ya, namanya kekudusan tuh banyak aspek yang perlu kita koreksi. Mengoreksi itu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu kita ngoreksi. Kawan kita begini, kawan kita begini, orang itu begitu, orang ini begitu, tidak perlu. Aspek kekudusan yang mendasar sekali adalah dalam pola hidup, yaitu melihat dan mencerminkan diri pribadi kita. Nah, ketika pribadi kita sudah mulai kita menyadari, ternyata saya punya aspek yang tidak baik di dalam sisi ini, dan saya perbaiki ini supaya saya kudus, supaya saya tetap beriman, supaya saya tetap berada pada poros dan kebenaran Allah, ya kan, supaya saya dapat selalu mendengarkan kehendak Allah, supaya saya dapat berbicara kepada Allah, supaya saya menjadi karibnya Tuhan, supaya saya menjadi orang yang selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, itu yang sangat perlu saya rasa. Nah, ketika kita sudah mengetahui tujuan kita seperti itu dan selalu memeliharanya dalam setiap segala waktu, maka tanpa kita menjadi pengajar pun akan ada dorongan hikmat terhadap jiwa-jiwa yang melihat apa yang menjadi perbuatan kita. Ya. Nah, itu sih yang paling penting, ya. Tanpa kita bicara pun kita dapat menggerakkan hati orang. Nah, itu yang luar biasa. Nah, itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, apa yang harus kita mulai dahulu yaitu pribadi diri kita. Bagaimana ketika kita mengenal Tuhan itu yang perlu kita baguskan dulu, yang perlu kita 100%kan dulu adalah diri pribadi kita. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Namun ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, hendaklah kamu yang rohani memberikan dan menuntun jalan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wajib itu, ya. Itu adalah salah satu bagian dari tugas kita, karena Roma 3, 21-31 juga mengatakan bahwasanya manusia itu dibenarkan karena iman.
Apalah artinya perbuatan baik kita, tetapi kalau tidak didasari oleh iman yang benar. Ya, juga saya mau berpesan untuk kita-kita yang sudah pelayanan, yang sudah dikatakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tetap kita harus memelihara hidup kita dalam doa. Berdoalah setiap waktu, jika ada waktu kosong berdoa dan baca Alkitab, belajar mandiri, ya. Jangan pernah membuat waktu kita kosong, ya. Apapun yang terjadi, mari kita berlomba-lomba mari kita berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita. Jadi jangan sampai kita kalah dengan hasutan intimidasi iblis, karena iblis itu selalu berada di sisi orang, di samping-samping orang yang beriman kepada Tuhan, ya. Iblis itu tidak lagi berada di dalam diskotik sana, tidak ada. Di sana tidak ada iblis cuma mengawasi aja di sana, jadi pengawas mereka, jadi manajer. Kalau di tempat-tempat klub-klub malam itu, ya. Tapi iblis akan bekerja dengan jerih payah mereka ketika iblis menemukan orang-orang yang seperti kita. Tapi kita juga jangan kalah. Mari kita pelengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata rohani. Kita kenali kebenaran Allah, apa yang harus menjadi peringatan dan perintahnya kita lakukan, menjadi kewajiban kita sebagai penyembah Tuhan dan Allah, kita laksanakan. Karena omong kosong sekali kalau kita mengatakan bahwasanya kita nih menyembah Tuhan tetapi kita tidak pernah berdoa, dan berdoa pun ya mau karena ada waktu persekutuan aja. Coba kalau tidak ada persekutuan, tidak ada punya motivasi untuk berdoa sendiri, jadi tidak ada hubungan keintiman dia pribadi pada Tuhan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu lambat laun akan terlihat buahnya, akan tereliminasi dengan sendirinya. Maka dari itu kita harus berhati-hati, ya. Harus tetap kita gunakan waktu kita berdoa. Berdoalah yang singkat seperti yang diajarkan Tuhan, ya. Doa Bapa kami, kemudian kita nyatakan pada bangun tidur, Tuhan, ya Allah Bapa, ya Aba, ya Bapa, kuserahkan hidupku hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah aku hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Pimpin dan tuntun aku. Urapi aku yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Biarlah aku hari ini menjadi anak yang luar biasa dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah seperti itu aja, udah cukup tuh. Kemudian jangan lupa kalau ada waktu kosong renungan. Saya itu hobi renungan. Kalau waktu kosong biasanya habis renungan saya baca Alkitab sampai sengantuk-ngantuknya. Saya baca aja Alkitab. Saya baca panjang-panjang. Sebanyak mungkin saya baca. Nanti masalah hikmat dan pendidikan edukasinya saya percayakan sama Tuhan yang pimpin ke dalam pikiran saya. Yang penting saya baca aja dulu, begitu. Masalah hikmat dan penjabarannya saya serahkan, pasti Tuhan berbicara kepada diri saya, dan itu udah saya alami. Ya, saya itu udah membaca banyak sekali, ya. Dan saya 1 tahun ini mau saya habiskan baca Alkitab. Saya udah bernazar juga sama Tuhan. Bukan saya pamer ya, tetapi kalau nazar itu pun penting kalau menurut saya. Ketika kita sudah bernazar itu punya rasa takut, ya, akan kewajiban-kewajiban yang memang harus kita lakukan. Ketika saya sudah bernazar, Tuhan, saya 3 kali berdoa dalam sehari, saya 3 kali juga saat teduh, saya 3 kali juga renungan, saya 3 kali juga baca Alkitab, dan saya akan habiskan Alkitab, kitab Injil dalam waktu sekian-sekian bulan. Saya akan habiskan perjanjian lama dalam waktu 1 tahun, perjanjian baru 1 tahun. Nah, kalau itu tidak kita laksanakan, namanya nazarnya kan sudah terlanjur bernazar, pasti kita takut. Nah, dari kita takut, maka itu akan memotivasi kita untuk kita belajar dan terus belajar.
Nah, seiringnya waktu itu nanti, itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang susah untuk kita tinggalkan. Nah, ketika sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi perilaku hidup yang benar. Nah, contoh sekarang, kalau saya tidak berdoa itu 3 kali sehari, rasanya ada yang kurang. Walaupun sudah berdoa ya sama teman-teman, doa lagi rasanya, rasa belum abdol, tidak abdol rasanya kalau tidak doa lagi. Itu dia. Mudah-mudahan memberkati teman-teman sekalian, jangan sampai jatuh ya, jangan sampai menjadi kesia-siaan, tetap harus berdoa dan jaga kekudusan ya, kekudusan hidup kita. Upayakan di dalam berproses mengenal Tuhan, kita tidak banyak bicara dulu, tidak banyak bicara, namun berkaryalah seorang diri ya, berkaryalah seorang diri, dan upayakan dan meminimalisir perbincangan kita terhadap rekan-rekan sesama yang mungkin perbincangan tersebut tidak membangun ya, ataupun ya bincang-bincang yang sekedar itu ya, tolong diminimalisirkan. Kalau saya kurangi, saya bicara, namun saya terus berkarya juga. Tentunya ada unsur untuk melatih diri sendiri ya, supaya ketika nanti Tuhan sudah nyatakan, saya sudah siap. Shalom untuk sobat sahabat saat teduh, tetap melakukan saat teduh setiap harinya. Saya Laurentius Perdigatranus mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday. God bless you, Tuhan memberkati.